Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kalor. Apakah kalor ini sama dengan color? Untuk lebih jelasnya, silakan kita simak video pembelajaran kali ini untuk Fisika SMP kelas 7 semester Gasal dengan saya, Yosep Indra Waluyo. Yang kita pelajari pada bab tentang kalor ini, materinya yang pertama yaitu pengertian kalor. Yang kedua, kalor itu menyebabkan perubahan suhu. Yang ketiga, kalor menyebabkan perubahan wujud zat. Yang keempat, grafik kalor. Yang kelima, asas Black. Yang keenam, perpindahan kalor. Kita akan ulas satu persatu, mulai dari pengertian kalor itu. Pengertian kalor. Apa itu kalor? Kalor itu merupakan energi. Energi apa? Energi panas. Maka kalor adalah bentuk energi panas yang mengalir dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Nah, kalor itu disimbolkan dengan huruf Q besar. Satuan dari kalor dalam MKS atau satuan internasional, MKS itu adalah meter kilogram second, itu adalah satuannya joule, disimbolkan dengan huruf J. Ada juga satuan dalam CGS, cm gram second. Apa satuannya? Berupa ERG. Dan satu lagi kalori atau kal. Nah, untuk satuan kal ini banyak kita jumpai pada bungkus-bungkus makanan atau minuman berenergi, itu ada tulisannya tentang kalori atau kal. Nah, nilainya untuk 1 kalori adalah 4,2 joule. Sedangkan untuk 1 joule adalah 0,24 kalori. Kalor dapat menyebabkan perubahan suhu. Ya, kalau kita memanaskan air, maka lama-kelamaan suhunya akan meningkat. Maka pada kalor ada yang namanya kapasitas kalor. Apa itu? Kapasitas kalor adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara banyaknya kalor yang diberikan pada benda dengan perubahan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Nah, disimbolkan kapasitas kalor itu adalah H. Rumusnya adalah H sama dengan Q per delta T. Apa itu Q? Kita ingat tadi adalah Q, simbolnya adalah kalor. Delta T adalah perubahan suhu. T2 dikurang T1. Maka kapasitas kalor itu satuannya adalah joule per derajat Celcius atau joule per Kelvin. T2 adalah suhu akhir benda, T1 adalah suhu awal benda. Nah, kalor selain juga menyebabkan perubahan suhu, maka ada kapasitas kalor dan juga ada kalor jenis benda. Apa itu kalor jenis benda? Kalor jenis benda adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara kapasitas atau kapasitor kalor benda dengan massa benda tersebut. Disimbolkan dengan C kecil. Kalau C besar nanti adalah menjadi kapasitor dalam energi listrik. Rumusnya untuk
menghitung kalor jenis adalah C sama dengan H per M. Ingat tadi kita belajar tentang kapasitas kalor, itu adalah H sama dengan Q per delta T. Maka C atau kalor jenis itu adalah Q per M kali delta T. Atau kalau kita mau menghitung kalornya, itu adalah M kali C kali delta T. Di mana Q adalah kalor yang diberikan, satuannya joule. Delta T adalah perubahan suhu, D2 dikurang T1. Ya, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis benda, T2 adalah suhu akhir benda, T1 adalah suhu awal benda. Nah, ini adalah tabel di mana kalor jenis benda itu berbeda-beda. Air memiliki kalor jenisnya adalah 4.200. Alkohol adalah 2.300. Es 2.100. Aluminium 900. Dan seterusnya sampai pada udara adalah kalor jenisnya 1.000. Contoh soalnya. Berapakah kalor yang diberikan untuk memanaskan air dari suhu 20 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius? Nah, jika kita punya air adalah 0,75 kg. Dan kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Nah, massa air 0,75 kg itu bagaimana dapatnya? Dapatnya dari 1 liter itu setara dengan 1 kg. Maka kalau didapatkan 0,75 kg itu berarti adalah 0,7 liter. Ya. Oke. Jadi dari sini kita bisa mencari apa saja yang diketahui. Yang pertama, massa yang diketahui adalah massanya 0,75 kg. Kemudian kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram Kelvin. T1-nya adalah 20 derajat Celcius, T2-nya adalah 90 derajat Celcius. Yang ditanyakan Q-nya atau kalornya. Maka Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau 0,75 kali 4.200 kali 90 kurang 20. Nah, yang 90 kurang 20 kita selesaikan terlebih dahulu, didapatkan adalah 70. Maka kita kalikan 0,75 kali 4.200 kali 70, dihasilkan kalornya adalah 220.500 Joule. Oke, dari sini adakah yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda like, dan Anda bisa sharekan kepada teman saudara yang membutuhkan penjelasan ini. Jika Anda ingin mendapatkan video yang berikutnya tentang fisika, maka silakan Anda subscribe channel ini. Kita lanjutkan. Berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan air dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius yang kapasitas kalornya adalah 750 kal per kilogram. Jadi yang ini itu contoh soalnya yang diketahui adalah kapasitas kalornya. H 750 kal per Kelvin. T1 adalah 20 derajat Celcius, T2-nya adalah 90 derajat Celcius. Maka Q sama dengan H dikalikan dengan T. 750 kali 90 min 20. Sehingga didapatkan 45.000 kalori.
Oke, yang berikutnya kita masuk kepada kalor menyebabkan perubahan wujud zat. Ya, nah sebenarnya kita sudah pernah mempelajari ini. Kita mengulang sedikit. Perubahan wujud dari zat padat ke zat cair. Contohnya dari es menuju ke air. Itu prosesnya dinamakan dengan mencair. Kemudian yang kedua, cair menuju ke gas. Itu prosesnya namanya menguap. Jadi kita memanaskan air sehingga menjadi uap air, maka itu prosesnya menguap. Kemudian dari padat ke gas, itu namanya prosesnya menyublim. Jadi contohnya kita punya dry ice, kemudian kita masukkan ke dalam air biasa, suhunya akan meningkat dan menjadi gas. Maka itu adalah proses menyublim. Nah, untuk proses mencair, menguap, dan menyublim itu memerlukan kalor. Karena es dipanaskan menjadi air, berarti dia membutuhkan energi panas atau membutuhkan kalor. Baik, yang berikutnya. Cair menuju ke padat. Air menuju ke es. Ya, berarti itu prosesnya adalah proses membeku. Di mana air melepaskan energi panasnya sehingga suhunya menurun dan menjadi es. Kemudian yang nomor 5, gas jadi cair. Itu adalah prosesnya mengembun, di mana gas atau uap air itu suhunya menjadi dingin, turun dan menjadi hujan. Nah, itu contohnya. Itu proses mengembun. Kemudian gas menjadi padat. Itu prosesnya mengkristal. Contohnya uap air yang adalah awan, karena dia prosesnya didinginkan dengan cepat, maka dia menjadi hujan salju atau menjadi hujan es. Maka itu adalah proses mengkristal. Nah, di sini proses membeku, mengembun, dan mengkristal adalah proses di mana kalor itu dilepaskan. Kalor menyebabkan perubahan wujud. Yang pertama tentang kalor lebur dan kalor beku. Kalor lebur adalah besarnya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat dari zat padat menjadi zat cair. Sedangkan kalor beku adalah besarnya kalor yang dilepaskan untuk mengubah wujud zat dari zat cair ke zat padat. Sehingga kalau dirumuskan, kalor Q sama dengan M kali L. L-nya adalah kalor lebur atau kalor beku dengan satuan Joule per kilogram. Sedangkan Q adalah kalor dengan satuannya Joule dan massa benda M satuannya kilogram. Kalor uap dan kalor embun. Apa itu kalor uap? Kalor uap adalah besarnya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat dari cair ke gas. Sedangkan kalor embun adalah kebalikannya, yaitu besarnya kalor yang dilepaskan untuk mengubah wujud zat dari gas ke cair. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali U, MU, ya. Di mana U adalah kalor uap atau kalor embun benda dengan satuan Joule per kilogram. Sedangkan untuk Q adalah kalor dengan satuannya Joule dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Bagaimana cara untuk mempercepat penguapan? Prosesnya penguapan itu ada 4 cara, yaitu yang pertama kita panaskan dengan memanaskan.
Kemudian kita buat luas permukaannya menjadi lebih luas, sehingga daerah yang terkena panas atau kalornya itu lebih banyak, sehingga menguapnya lebih cepat. Yang ketiga yaitu kita alirkan udara. Yang keempat, kita mengurangi tekanan di permukaan sehingga proses penguapan itu menjadi lebih cepat. Kita lanjutkan pada grafik kalor. Grafik kalor ini adalah grafik di mana perubahan wujud dari zat padat ke zat cair dan menuju ke gas. Ada 3 proses yang ada di sini. Ya. Nah, pada sumbu Y dan pada sumbu X. Ini adalah untuk sumbu X, yaitu untuk kalor dengan satuannya Joule. Sedangkan pada sumbu Y adalah suhu dengan satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Nah, kita mulai dari S, kita panaskan, maka S ini akan naik suhunya ya sampai pada suhu 0 derajat. Suhu 0 derajat ini biasanya es itu akan mengalami perubahan wujud. Maka di sini adalah menggunakan kalor jenis. Karena ada perubahan suhu dari T1 menuju ke 0 derajat. Nah, ini ada delta T1. Di sini ada delta T1. Ya. Kemudian proses kalor yang kedua adalah di mana es ini berubah wujudnya menjadi air. Nah, ini digunakan proses yaitu kalor lebur. Q2-nya menggunakan kalor lebur. Nah, untuk proses yang ketiga adalah dari 0 derajat. 0 derajat ini menuju ke air menguap. Itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, di sini ada delta T3, di mana delta T3 ini adalah mulai dari suhunya 0 derajat sampai kepada 100 derajat Celcius. Kita menggunakan kalor jenisnya air. Kalau pada Q1 kita menggunakan kalor jenisnya adalah es. Yang berikutnya, Q4 adalah proses di mana kalor ini dari cair menuju ke gas. Maka di sini menggunakan kalor uap Q4. Yang berikutnya yaitu Q5, itu adalah di mana air akan mengalami perubahan suhu, yaitu dari 100 derajat sampai kepada T2. Ya, maka kalau kita gambarkan dengan angka seperti di sebelah sini. Nah, di sini kita ketahui lebih lanjut bahwa Q1 itu adalah proses perubahan suhu. M kali C, C-nya adalah S, kali delta T1. Delta T1 adalah 0 dikurang T1. Kemudian proses yang kedua adalah proses kalor lebur. Q2 sama dengan M kali LS. Di mana LS-nya atau kalor leburnya adalah yang ada di atas ini. Nilainya adalah 80 kalori per gram atau dalam kilogram, dan Joule adalah 336.000 Joule per kilogram. Setelah itu T3, ya,
Q3-nya yaitu dari 0 derajat sampai kepada 100 derajat Celcius. Maka di sini ada perubahan suhu. Kalau kita perubahan suhu, maka kita menggunakan delta T3. Ya, Q3 adalah M kali kalor jenis, massa kali kalor jenis. Karena ini wujudnya adalah air, maka kalor jenis air yang kita gunakan. Delta T3 adalah suhunya dari 0 derajat Celcius sampai pada 100 derajat Celcius. Kemudian kita lanjutkan. Q4 itu adalah air yang berubah wujud menjadi uap air atau gas. Maka untuk mencarinya ini adalah Q4 sama dengan M kali U, massa kali kalor uap. Yang berikutnya, Q5 itu adalah proses di mana uap air bersuhu 100 derajat Celcius naik suhunya sampai pada T2. Nah, ini adalah delta T5. Sehingga untuk menghitungnya adalah Q5 sama dengan M kali CU, C uap, dikalikan delta T5. Delta T5 itu apa? Adalah delta T5 sama dengan T2 dikurang 100. Ya. Untuk memahami lebih lanjut tentang grafik kalor, kita masuk kepada contoh soalnya. Hitunglah besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 10 gram es yang bersuhu minus 20 derajat Celcius. Esnya berubah seluruhnya menjadi air yang bersuhu 50 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, atau sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, atau sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, atau sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Maka dari soal ini kita bisa mengetahui yang pertama adalah massa esnya adalah 10 gram dengan T1-nya adalah minus 20 derajat Celcius dalam wujud air. Kemudian T2-nya adalah 50 derajat Celcius dalam wujud air. T1-nya adalah minus 20 derajat Celcius dalam wujud es. Ya. Ditanyakan adalah Q totalnya. Kita buat dulu grafiknya. Ya. Grafiknya adalah dimulai dari minus 20 derajat Celcius masih dalam wujud es yang akan naik sampai pada suhu 0 derajat Celcius dalam wujud es juga. Maka di sini kalor yang kita gunakan adalah kalor jenis. Q1 adalah M kali C-nya S kali delta T1. Delta T1 terhitung dari minus 20 derajat Celcius sampai kepada 0 derajat Celcius. Maka delta T1 adalah 0 dikurang minus 20 derajat Celcius atau sama saja dengan 20 derajat Celcius. Delta T1. Q2 adalah di mana proses es ini melebur menjadi air, maka kita menggunakan Q2-nya M kali Ls. Sedangkan Q3-nya adalah dimulai dari 0 derajat Celcius sampai kepada 50 derajat Celcius dalam wujud air. Maka kita menggunakan kalor jenis air, Q3 adalah M
kali C-nya air kali delta T 3. Delta T ketiga adalah dimulai dari suhunya 0 sampai 50 derajat. Berarti ada perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Ini delta T 3. Maka dari sini kita hitung satu persatu Q-nya. Untuk Q1 adalah M kali C kali delta T1. 10 kali kalor jenis S dalam kalori adalah 0,5 dikalikan 20. Sehingga dihasilkan adalah 100 kalori. Q2 adalah M kali LS. 10 kali 80 sama dengan 800 kalori. Q3 adalah M kali C air kali delta T 3. 10 kali kalor jenis air adalah 1 kali 50 sehingga dihasilkan 500 kalori. Maka untuk Q totalnya kita jumlahkan seluruhnya Q1, Q2, dan Q3. Yaitu 100 ditambah 800 ditambah 50. Dihasilkan adalah 1400 kalori. Dari sini, adakah yang ditanyakan tentang grafik kalor? Jika ada yang ditanyakan, silakan dituliskan pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan penjelasan ini, silakan Anda like dan Anda bagikan kepada teman Anda, saudara Anda yang membutuhkan penjelasan tentang kalor. Jika Anda berminat untuk mendapatkan video-video berikutnya, maka silakan Anda subscribe channel ini. Yang berikutnya kita masuk kepada asas Black. Asas Black ini adalah mencampurkan dua zat yang bisa wujudnya sama atau berbeda, dicampurkan ke dalam satu tempat, maka di sini ditemukan suhu akhirnya. Ya. Nah, ketika suhu tinggi itu dicampurkan kepada benda dengan suhu yang rendah, maka suhu tinggi akan melepaskan kalornya sehingga suhunya akan turun. Suhunya akan turun. Oke. Sedangkan untuk yang suhu rendah, ketika dia menerima panas, maka suhunya akan naik. Oke. Maka di sini ketika dia menurunkan suhunya, maka ada Q lepas. Ketika dia menaikkan suhu, maka dia menerima kalor, maka Q terima. Sehingga bunyi dari asas Black adalah besarnya kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Q terima sama dengan Q lepas. Kalau dibuat rumusannya menjadi sebagai berikut. M1 kali C1 dikalikan TA, TA itu adalah suhu akhir, dikurang T1, sama dengan M2 kali C2 kali T2 dikurang TA. Contoh soal dari asas Black. Di sini ada tembaga yang bersuhu tinggi hendak dimasukkan ke dalam air dengan suhu yang rendah atau yang dingin. Berapakah suhu akhirnya? Oke, kita lihat pada soalnya. Berapakah suhu akhir bila 0,4 kg tembaga dengan kalor jenis 420 Joule per kilogram derajat Celcius bersuhu 90 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 0,2 kg air pada suhu 30 derajat Celcius dengan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka untuk mencari tahu, kita menggunakan aturan asas Black di mana yang tembaga suhunya akan turun, maka ini adalah Q lepasnya, sedangkan pada air yang suhunya naik ini adalah Q terimanya. Oke, maka di sini kita cari tahu dulu M airnya adalah 0,2 kg, M tembaganya 0,4 kg, C airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, C tembaganya adalah 420 Joule per kilogram derajat Celcius.
T1-nya adalah 30 derajat Celcius, T2-nya adalah 80 derajat Celcius. Maka Q terima sama dengan Q lepas. M air kali C air kali delta T1, itu yang menerima. Sedangkan yang melepaskan adalah M tembaga kali C tembaga kali delta T2. Delta T2 adalah miliknya tembaga. Maka di sini 0,2 kali 4200 kali T2, TA dikurang 30. Kenapa dikurang 30? Karena suhu airnya dimulai dari 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk massa tembaganya adalah 0,4 kali 4200 kali 90. Mengapa 90? Karena tembaga bersuhu 90 derajat Celcius awalnya. Dikurang dengan T akhir. Kalau di sini, ini kita bisa saling coret atau saling membagi antara 4200 dengan 420. Sehingga disisakan adalah 4200 dibagi 420 adalah hasilnya 10. Maka 0,2 kali 10 kali T2 dikurang 30 sama dengan 0,4 kali 90 dikurang TA. 2 kali TA min 30 sama dengan 0,4 kali 90 min TA. 2 TA min, ini ya, 2 TA berarti ini kan dikalikan. Nah, 2 TA. Kemudian dikurang min 60 dari mana? Dari 2 kali min 30. Sehingga didapatkan 2 TA min 60 sama dengan 0,4 dikalikan 90. Dihasilkan 36. 0,4 dikalikan TA min TA. Maka dihasilkan min 0,4 TA. Kemudian keseluruhan ini untuk mempermudahnya saya akan kalikan dengan 10. Untuk memudahkan menyelesaikan persamaan ini. Saya kalikan 10 semuanya. Sehingga 2 TA kali 10 hasilnya adalah 20 TA min 60 kali 10. Maka dihasilkan min 600 sama dengan 36 kali 10. Hasilnya adalah 360 min 0,4 TA dikalikan 10. Hasilnya adalah min 4 TA. Sehingga dihasilkan ini kita pindah ruaskan. Ya, TA dengan TA kita kumpulkan, maka minus TA itu kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Sehingga dihasilkan adalah 20 TA ditambah 4 TA sama dengan 600 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Sehingga dihasilkan adalah 600 ditambah 360. Sehingga hasilnya adalah 24 TA sama dengan 960. 960 dibagi 24 hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Ini penerapan dari asas Black. Adakah yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika ada yang belum jelas dan yang ingin Anda ketahui lebih lanjut, tulis saja di kolom komentar. Kemudian jika Anda tertarik dengan video kali ini, maka silakan Anda like dan Anda bagikan dengan klik share kepada teman, saudara, atau orang yang Anda kenal untuk bisa belajar fisika tentang kalor ini. Jika Anda tertarik dan ingin mendapatkan video berikutnya, maka silakan subscribe video pembelajaran fisika berikut ini pada channel ini. Perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu rendah. Ya. Nah, ada 3 macam cara perpindahan kalor, yaitu kalor berpindah secara konduksi, kalor berpindah secara konveksi, dan kalor berpindah secara radiasi.
Perpindahan kalor secara konduksi, apakah itu? Perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor melalui zat perantara, tetapi tidak diikuti dengan perpindahan bagian-bagian zat perantara tersebut. Contohnya, ujung paku dipanaskan. Ternyata ujung paku yang lainnya juga ikut panas. Berarti ujung paku itu tidak ada perubahan atau perpindahan dari bagian-bagian pada ujung paku tersebut. Berdasarkan sifat daya hantar kalornya, zat dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, konduktor. Adalah zat yang dapat mengantarkan kalor dengan baik. Contoh, besi, tembaga, seng, aluminium. Sebagian besar logam adalah konduktor. Isolator adalah zat yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik atau sulit untuk mengantarkan kalor. Contoh, kayu, plastik, udara, kaca. Perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor melalui zat perantara yang diikuti dengan perpindahan bagian-bagian zat perantara tersebut. Konveksi disebabkan oleh adanya perbedaan massa jenis atau berat jenis fluida. Fluida itu apa? Yaitu zat cair atau gas. Contohnya, contoh dari konveksi ya, itu misalnya kita memasak air sampai mendidih, nah itu konveksi. Kemudian asap pada cerobong asap pabrik, itu konveksi. Adanya angin darat, angin laut, nah itu juga konveksi. Adanya angin gunung dari lembah, nah, itu juga merupakan konveksi. Tentang perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi bisa disilakan proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Contoh, panasnya sinar matahari sampai ke bumi. Tanpa ada zat perantara ya. Pancaran api unggun. Ketika kita api unggun berkemah, itu panasnya sampai ke tubuh kita, itu juga secara radiasi. Melalui zat perantaranya yaitu gas atau udara. Jadi radiasi itu bisa melalui zat perantara berupa gas atau tidak memerlukan zat perantara. Berdasarkan sifat radiasinya, maka dapat disimpulkan benda hitam adalah benda yang dapat menyerap dan melepaskan panas dengan baik. Jadi kalau kita memakai baju di tempat yang panas, maka baju itu berwarna gelap, maka kita cenderung kepanasan. Mengapa? Karena panas dari matahari itu terserap oleh tubuh kita, oleh baju kita seluruhnya, sehingga kita merasakan panas matahari itu. Sedangkan benda yang berwarna putih adalah benda yang menyerap atau melepaskan panas yang buruk. Artinya, ketika kita memakai baju putih dalam seperti ini, baju putih ya, maka panas yang diterima oleh baju putih ini sebagian diserap, sebagian dipantulkan. Maka kita kalau di tempat panas itu cenderung menggunakan pakaian berwarna putih, tidak terlalu merasakan panasnya. Terima kasih telah belajar fisika bersama saya, Yosef Indra Waluyo. Jika ada pertanyaan tentang video kali ini, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda tertarik dan suka dengan video kali ini, silakan Anda like dan Anda bagikan kepada teman, saudara, atau orang yang membutuhkan pelajaran fisika. Jika Anda ingin mendapatkan video pembelajaran fisika berikutnya,
maka silakan Anda subscribe channel ini dan Anda mendapatkan video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.